secara perikanan tuh secara teknis produksi ya, itu dibagi dua tuh Reza. Satu yang namanya perikanan tangkap gitu kan, kedua yang namanya perikanan budidaya. Nah, perikanan tangkap sendiri itu bisa dilakukan di laut ya, dan bisa dilakukan di perairan umum darat seperti danau, sungai dan seterusnya. Budidaya bisa kita lakukan di empat media ya, bisa di laut, bisa di payo, tambak tuh namanya, bisa di perairan tawar, kolam, kerambat jaring apung di kan berkembang luas ya, di danau-danau waduk itu, bisa di saluran irigasi, sungai, bahkan di akuarium gitu kan. Nah, total potensi produksi perikanan sendiri Indonesia itu terbesar di dunia itu 65 juta ton per tahun ya. Itu dari budidaya dan tangkap ya? Ya. Nah, nanti takut angkanya ini nanti di email aja tuh. Oh ya. Nah, nanti kita email. Tetapi dapat saya gambarkan dari 65 juta ton itu dari perikanan tangkap di laut itu 6,5 juta ton per tahun ya, itu potensi lestari ya. Perikanan tangkap di perairan umum darat 0,9 juta ton ya per tahun. Nah, sedangkan di budidaya berarti ya 65 juta dikurangi yang angka tadi 6,5 lalu di budidaya pun dibagi-bagi lagi tuh, di laut berapa kalau nggak salah 40 jutaan, di payo 10, kalau nggak salah di tawar 6, sekian itu, tapi angka detailnya nanti lihat itu. Nah, sedangkan produksi keseluruhan perikanan tahun 2011 itu sekitar 12, sekian juta ton gitu. Artinya baru sekian persen ya. Tapi itu tidak merata antara tingkat pemanfaatan ditangkap dan di budidaya. Ditangkap ini yang sudah jenuh sebenarnya gitu. Udah overfishing banyak overfishing gitu. Sepertinya ditangkap di laut itu sudah 5,12 juta ton tuh tahun 2011. Itu berarti sekitar 80% ya. Jadi kalau menurut aturan pelestarian harusnya kita menangkap itu maksimum 80% saja dari seluruh potensi dari 6,5 gitu ya. Tetapi kalau yang budidaya, ruang untuk pengembangan masih terbuka lebar. Jadi untuk budidaya paling sekitar 9% tuh dari potensi yang sebesar itu. Yang baru terrealisasi Pak ya, 9%. Betul. Nah, ingin saya tambahkan bahwa berbicara mengenai potensi perikanan sebenarnya bukan hanya tangkap dan budidaya. Kalau kita mau maju, bidang yang sebenarnya lebih dahsyat potensi itu adalah di bioteknologi, industri bioteknologi perairan itu. Jadi itu macam industrinya itu ada 3 ya. Pertama adalah kita mengambil senyawa-senyawa aktif ya, atau natural product dari biota perairan ya, entah itu karang lunak, entah itu tripang ya, segala macam itu. Untuk apa Pak Romin? Itu yang namanya senyawa aktif itu bisa untuk farmasi, itu kan harus semua obat tuh banyak dari laut tuh ya. Termasuk Viagra itu kan dari laut juga. Kemudian bisa untuk makanan minuman ya, bisa untuk kosmetik itu, bisa untuk biofuel, algae biofuel, bisa untuk cat. Bahkan saya 3 minggu lalu diundang ke Korea tuh, orang Korea udah membuat ekstrak atau tepung rumput lautnya dicampur dengan magnesium, bisa untuk bahan logam pesawat. Banyak sekali. Potensinya tinggi sekali. Nah, yang kedua itu rekayasa genetik. Jadi untuk aplikasi teknologi yang kedua itu rekayasa genetik ya. Artinya kita bisa menghasilkan bibit maupun benih unggul dengan cara-cara namanya DNA sequencing. Sequencing itu memilah-milah ya DNA itu. Nah, lalu direkombinan, digabung-gabung lagi. Jadi misalnya Reza lebih putih dari saya, DNA-nya di ini, mana DNA warna saya misalnya lebih tinggi, digabungkan, Rohmin yang hitam tinggi, Reza yang putih pendek, nah nanti dapatnya tinggi dan putih gitu. Itu yang namanya rekayasa genetik gitu. Nah itu pun
kita tertinggal ya daripada negara-negara lain karena kita maaf orangnya cepat puas diri atau malas sekali karena saling menolong terus gitu. Jadi fighting spiritnya Irwannya kurang gitu ya. Jadi singkat kata sebenarnya the sleeping giant atau raksasa ekonomi tidur tuh di bawah teknologi kelautan. Cuman itu ya sejak saya jadi menteri dan sekarang untuk mendorong birokrasi pengusaha maupun rakyat itu perlu waktu ya. Perlu waktu nggak cukup kita jadi menterinya 4 tahun tuh ya. Orang baru disadarkan belum apa-apa belum berganti gitu jadi ganti kebijakan gitu kan jadi tidak ada akumulasi progres. Tapi kesimpulan saya atau penekanan saya di situ kalau kita ingin jadi negara besar eksportir harus main dalam paling 2% bawahnya menghasilkan makanan minuman paling kosmetik ya. Tapi drugs atau obat-obatan masih kita impor. Kita mengekspornya dalam keadaan mentah. Ya, treatment mentah dan macam itu. Menurut saya kalau boleh jujur ya kebijakan pemerintah maksud kebijakan pemerintah di seluruh dunia yang namanya industri baru tuh mesti disupport habis-habisan gitu, baik dari segi prasarana, sarana laboratorium, pendanaan ya, dan yang lebih penting lagi adalah proses yang namanya komersialisasi atau industrialisasi. Jadi kita orang pinter-pinter ya, orangnya encer-encer otaknya. Di seluruh dunia nggak ada yang namanya dosen maupun peneliti menghasilkan langsung kamera kan, istilahnya prototipenya dulu kan. Nah itulah Irwanto sama Reza tuh. Tidak ada proses scaling up atau proses transformasi dari lab skill atau skala laboratorium atau skala pilot ya menjadi komersial yang menjadi produksi massal. Itu menurut saya karena visi teman-teman di pemerintahan tuh jangka pendek sekali dan terlalu politik aja nih politik aja tuh orang-orang profesional tergerus kan gitu. Wisatanya mereka seperti yang Reza sama Irwan baca di media massa sebagian besar pengusaha kan pedagang, tidak ada yang entrepreneur, tidak ada yang industriawan itu. Bukan tidak ada sedikit sekali gitu. Jadi mereka impor aja gitu. Wah udah deh kalau ngurusin itu saya menjadi naik temperamen tuh. Iya kan faktanya kan ini impor. Jadi tetapi harus jujur saya katakan kelakuan pengusaha yang mental pedagang itu tidak 100% kesalahan mereka. Sebagian kesalahan pemerintahan juga. Kesalahan berupa apa? Izin dipersusah, gitu kan. Pajak itu kan model gaya segala macam kan gitu. Tadinya pajaknya yang misalnya Reza pengusaha ya, harusnya pajaknya X, datang pegawai pajak dibilang 4X kan gentar tuh. Nah, nanti diajak damai kan itu begitu. Nah, jadi inti kata pemerintahnya belum menciptakan iklim yang kondusif untuk pengusaha kita tuh menjadi entrepreneur atau entrepreneur gitu. Jadi orang semua instan, udahlah yang penting untung aja. Industri nasional hancur, tidak ada temuan berusaha. Jadi saya akan terus berusaha jujur dan adil dalam menilai sesuatu ya. Kalau kenyataannya pengusaha sebagian besar mental pedagang, dan ini kan kata-kata sebagian besar masukkan karena tidak semua mereka brengsek. Cuman kecil saja yang bagus itu. Tidak semua kesalahan pengusaha, tapi kesalahan di pemerintah pun ada. Apa kesalahan orang mempersulit aja kerjaannya. Tidak membuat orang tuh Irwan berusaha dengan mudah dan aman. Karena iklim usahanya nggak kondusif kan di negara maju kan. Reza tahu sendiri kalau mungkin dari pacaran kalau mulai itu yang namanya industri baru malah dikasih insentif kan misalnya bebas pajak, ada tax holiday dan segala macam. Kita boro-boro Reza itu sedih saya kalau ngomong gitu nggak ini serius ya tuh karena mindset sebagian besar
menteri, presiden, udah deh. Kan kita tahu kan jangka pendek semua transaksional semua. Sekitar 82 miliar per tahun. US dollar ya, tapi ya dolar Amerika itu jangan salah. Jadi sekitar berapa tuh? Sekitar 750 triliun ya. Triliun. Itu termasuk biotek ya. Oke, sangat besar. Perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil dan bioteknologi kelautan. 50 triliun. Ini angka tahun kapan, Pak? Angka perhitungan saya. Kan Reza berbicara potensi ya. Iya. Tapi kalau yang baru terrealisir ya tadi hanya 10%, 20%. Yang pemanfaatannya tinggi bahkan sudah hampir jenuh tuh ya hanya penangkapan saja. Tapi budidaya dan pengolahan dan biotek masih rendah ya. Terus meningkat lah setiap tahun. Seperti waktu saya baru jadi menteri itu 2000 sebelum ada Kementerian Kelautan kan hanya 19 kg. Per kapita per tahun ya. Terus 2003 udah 25. Sekarang sudah 31. Tinggi ya. Terus sekarang mungkin kampanye Pak Rohmi juga kan ada program Gemarikan Pak. Ingat di TV masuk dengan Ibu Rini, Ibu Mega untuk mengenalkan bahwa ikan itu bergizi sehat gitu. Jadi meningkat terus itu. Walaupun harus saya katakan masih jauh dari Jepang lah. Jepang 110 per kapita per tahun, Malaysia aja 56 sekian. Kita tertinggal karena orang Jogjanya bilang ikan tempe gitu. Iya kan gitu kan ya. Ayam ikan ayam. Jadi tapi kenyataannya gitu loh, Jogja itu konsumsi ikan per kapita yang paling rendah di antara provinsi. Itu 90% disuplai kita dalam negeri. Jadi kalau impor ikan itu ya itu sebagian besar dalam bentuk tepung ikan untuk pakan lah ya. Cuman memang akhir-akhir ini 4 tahun terakhir malu kita itu. Kemarin di Kompas impor ikan cakalang meledak lagi. Itu biasalah permainan itu. Tapi sebenarnya potensi kita masih cukup kalau kita serius. Cukup ya. Terutama ya dari ikan budidaya tadi. Cuman sejak sekarang harus kita latih atau didik masyarakat itu. Dalam arti harus meniru orang Cina ya. Jangan makan ikan yang karnivor, harusnya yang herbivor. Jadi herbivor itu yang makan rumput laut, rumput laut, fitoplankton dan seterusnya. Karena apa? Herbivor itu cepat tumbuh biasanya. Kemudian kalau kita ngerti ekologi ya kan ada rantai makanan tuh. Semakin tinggi, jadi misalnya gini, fitoplankton jadi ikan herbivor ya. Itu kalau fitoplanktonnya 1 ton, Reza ya, jadi ikannya 10% ya. Ikan herbivor biasanya menjadi 10 kilo. 1 ton menjadi 1 kintal. Nanti ikan herbivor dimakan karnivor, jadi ikan karnivor itu menjadi 10 kilo, 10 lah hilangnya. Nah jadi kalau kita makan karnivor 1 kilo, berarti sebenarnya menghilangkan rumput 1 ton gitu, atau makan ikan herbivor 1 kintal gitu. Makanya itu ide vegetarian kan gitu. Itu orang-orang yang cinta lingkungan hidup tuh, supaya lingkungan nggak rusak gitu. Nah jadi kalau kita sebagian besar makannya ikan yang enak-enak, kalau buat saya sih sangat enaknya gitu. Tapi orang-orang yang banyak kan ininya yang ikan mangsa kerapu gitu kan, itu yang eksotik gitu. Asal konsepnya tepat dan dijalankan secara konsisten, peluangnya bagus sekali, besar. Cuman nih, saya sering juga memberi peringatan. Jadi industrialisasi itu jangan ditafsirkan hanya pengolahannya saja.
tapi harus terintegrasi industri hulu dan hilirnya. Karena pengolahan kan industri hilir ya jadi. Kalau dia itu proses-prosesnya tanpa memperhatikan bahan baku atau industri hulunya bisa jebol suatu saat gitu. Nah, ini pentingnya hulu hilir itu supaya jangan mendirikan pabrik gitu ya. Entah itu kelebihan kapasitas atau lokasinya salah gitu. Misalnya ikannya itu adanya di wilayah timur, bangun pabriknya semua wilayah barat gitu. Nah, itulah pentingnya memperhatikan itu. Yang kedua, ikannya tadi di laut itu 6 juta ton ya, misalnya mendirikan pabriknya untuk 8 juta ton kan, dan seterusnya. Nah, harus diperhatikan tuh kelestarian pasok bahan baku industri hulunya gitu. Jadi cara-cara kita menangkap pun harus bukan hanya efisien, harus ramah lingkungan. Cara kita berbudidaya pun bukan hanya produktif dan produksinya tinggi, tapi juga harus ramah lingkungan. Supaya apa Pak Ramin? Supaya lestari, jangan hanya kayak hutan, babat. Udah 30 tahun hancur seperti sekarang kan gitu. Nah, kita di laut nggak mau mengulangi derita yang sama yang terjadi di sektor kehutanan masa Orde Baru. Jadi MSY itu suatu angka perkiraan itu mengenai stok ikan ya yang bisa ditangkap secara lestari. Artinya kalau kita menangkap ikan ya, kalau lebih kecil sama dengan MSY, secara teori harusnya kita bisa terus menerus. Sebaliknya kalau kita menangkap ikan lebih besar dari MSY, nanti modalnya tergerus gitu, jadi induknya pun akan mati gitu. Lama-lama akan punah. 6,5 tadi. Oh, 6,5 tadi ya. Juta ton ya. Untuk di laut ya. Artinya kita perairan tawar 0,9 juta ton per tahun. Artinya kita udah overfishing banget ya Pak ya untuk perikanan tangkap. Kalau secara nasional belum overfishing kan definisinya kalau jumlah yang ditangkap lebih besar dari angka MSY. Kalau fully exploited atau tangkap jenuh yang ditangkap sama dengan MSY. Kalau di bawah itu masih underfishing. Cuman penelitian terbaru dari FAO tahun 95 sebenarnya sih. Jadi CCRF 80 ya yang Code of Conduct for Responsible Fishing itu rumusnya 80%. 80%. Jadi kalau ingin lestari menangkap ikan itu terus-menerus, ya MSY-nya 6,5 kali 80% sekitar 5,2. Jadi secara teori ilmu perikanan harusnya kita nggak boleh menangkap lebih dari 5,2. Kalau lebih dari itu keuntungannya pun akan menurun, ikannya pun akan hancur. Kalau tahun kemarin kan kalau nggak salah sekitar 5,7 Pak ya? 5,12. Oh, 5,12. Jadi udah bener aja, jadi udah secara nasional pun sudah mulai hampir jenuh ya. Dan kalau kita lihat per wilayah, ada yang jomplang memang di Pantura hampir overfishing semua ya. Di luar Jawa masih belum termanfaatkan. Iya. Ada itu di Biper itu ada. Oh. Itu tadi mental pengusahanya banyak pedagang ya. Ada betul jawabannya ya, industri dalam negeri untuk industri pakan tuh belum mencukupi. Karena itu kita impor. Pertanyaan selanjutnya kenapa belum mencukupi? Karena tadi mentalnya pedagang manja, yang bukan manja, yang mental belakangnya untung aja, tapi tidak ada industriawan atau technopreneurship, yaitu suatu etos kerja ya, atau semangat yang ingin membangun bangsa ini. Teknologi kan itu termasuk bukan teknologi canggih ya, hanya ikan dibersihkan, dipotong-potong, di grinding gitu ya, jadi tepung nanti dibuat pelet kan. Gitu. Artinya masalahnya di mana sebenarnya pakan ikan? Masalahnya terus terang di raw materials memang. Jadi tadi ikan antara untuk pakan ikan dengan untuk konsumsi langsung kan berebut kan gitu. Jadi kalau orang yang makin banyak, ya udah ikan untuk konsumsi langsung aja hampir nggak bisa terpenuhi kan.
Nah sedangkan itu satu ya, jadi kenapa raw material itu kurang, kompetisi dengan konsumsi langsung manusia. Yang kedua, kita pun banyak pembaziran. Jadi di daerah timur itu dari luar Jawa, orang nangkap ikan kan biasanya ikan targetnya hanya katakanlah bawal, kembung, kakap sama udang gitu. Yang lainnya itu ikan ruca istilahnya atau bycatch ya. Itu dibuang lagi ke laut itu. Kalau saya tanya kenapa dibuang lagi Pak? Aduh Pak Rohmin, rugi kalau kita bawa ke kapal kan, selain memenuhi palka kan jadi BBM tambah ini kan, karena pabrik tepung ikannya kan adanya di Surabaya, di Jakarta, di Sulawesi Selatan, padahal daerah penangkalnya di Ambon, di Arafura dan seterusnya. Infrastrukturnya belum cukup, belum terbangun. Karena itu dulu saya pernah mencanangkan program mini plant, artinya pabrik-pabrik kecil mendekati daerah